Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rahmadani Hasibuan, NIM 1614030033. Saya dari Lokal Manajemen Pendidikan Islam A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu mengenai model analisis kebijakan pendidikan, yang mana model analisis kebijakan pendidikan ini terdiri dari 3 poin pembahasan yang akan kita bahas pada sekarang ini. Yang pertama adalah kerangka berpikir analisis kebijakan pendidikan, yang kedua kegiatan analisis kebijakan pendidikan, dan yang ketiga adalah model-model analisis kebijakan pendidikan. Baik, kita akan beralih ke poin yang pertama, yaitu kerangka berpikir analisis kebijakan, yang terbagi dalam 5 poin pembahasan apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam menganalisis kebijakan pendidikan ini. Yang pertama adalah perumusan masalah. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah merumuskan masalah-masalah yang sedang terjadi ataupun yang sedang trending. Yang kedua adalah prediksi di masa depan, yaitu memprediksi kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga adalah rekomendasi. Rekomendasi ini bisa berdasarkan dari hasil rumusan masalah dan prediksi yang telah kita lakukan. Yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan ini dilakukan apakah pelaksana dari kebijakan pendidikan tersebut telah melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, ataukah terdapat pelanggaran-pelanggaran, ataukah terdapat kendala-kendala yang mereka alami, sehingga dilakukan pengawasan dalam kebijakan pendidikan ini. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan guna untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari kebijakan yang telah kita tetapkan. Di sini, jika terdapat kelemahan dari kebijakan yang telah kita tentukan, dapat kita ketahui di mana letak yang harus kita perbaiki. Jika kemungkinan kebijakan yang pendidikannya telah kita tetapkan itu terdapat kelebihan, kita dapat menerapkan kebijakan tersebut secara permanen ataupun lebih lama pelaksanaan kebijakan tersebut. Poin yang kedua adalah kegiatan analisis kebijakan pendidikan. Di sini terbagi dalam 5. Yang pertama adalah pengumpulan data statistik pendidikan. Sesuai dari kerangka analisis kebijakan pendidikan tadi, hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam analisis kebijakan ini adalah pengumpulan data statistik pendidikan. Yaitu di sini kita harus mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pendidikan. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Di sini kita harus mengembangkan kurikulum guna untuk mengetahui ataupun menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah sistem pengujian. Sistem pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari kebijakan pendidikan yang telah kita tentukan. Biasanya pengujian ini terbagi dalam 3 kategori, yaitu pengujian harian, semesteran, dan tahunan. Yang keempat adalah penelitian pendidikan dan kebudayaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan yang diberikan di dalam sekolah dengan kebudayaan yang ada di luar sekolah. Jadi harus sesuai antara pendidikan yang di dalam sekolah dengan kebudayaan. Yang kelima adalah teknologi komunikasi pendidikan, yaitu kita dalam kebijakan pendidikan ini harus menerapkan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, sehingga tenaga pendidik dan peserta didik tidak mengalami ketertinggalan dalam perkembangan teknologi ini, sehingga mereka dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Baik, yang selanjutnya adalah model-model analisis kebijakan pendidikan. Itu yang pertama yang adalah model analisis deskriptif, yaitu menurut Suryadi dan Tiller adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk penelitian dalam ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan, untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua adalah model normatif, yaitu pendekatan normatif ini disebut juga pendekatan deskriptif, yang merupakan upaya ilmu pengetahuan yang menawarkan suatu nama, kaidah, dan resep yang dapat digunakan untuk pemakaian untuk memecahkan suatu permasalahan. Tujuan dari model normatif ini adalah
bukan hanya untuk menjelaskan atau memprediksikan, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa nilai, juga membantu memudahkan para pemakai hasil dari penelitian tersebut. Yang ketiga adalah model verbal. Di sini model verbal dalam kebijakan deskripsi. Yang ketiga adalah model verbal dalam kebijakan deskripsikan. Yang ketiga adalah model verbal. Dalam menggunakan model verbal ini, analisis berdasarkan pada penilaian nalar dan membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Yang keempat adalah model simbolis. Model simbolis ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan antara variabel kunci yang dipercaya menciri suatu masalah, yaitu di sini menggunakan satu simbol dalam melambangkan suatu permasalahan. Yang kelima adalah model prosedural. Di sini menampilkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu permasalahan kebijakan tersebut. Dan yang keenam adalah model sebagai pengganti dan perspektif. Model pengganti ini diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substansi. Model perspektif ini didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak sepenuhnya mewakili secara sah masalah substantif. Sebaiknya model perspektif dipandang sebagai suatu dari banyak cara lain yang dapat digunakan untuk merumuskan permasalahan substantif tersebut. Demikian penjelasan materi dari saya mengenai model analisis kebijakan pendidikan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.